Pernah nggak sih kepikiran apa yang bikin sebuah mata kuliah di kampus itu terasa bagus banget? Nah, kali ini kita akan coba bedah rahasia di balik desain mata kuliah modern dan gimana cara semua itu dirancang untuk kesuksesan kita sebagai mahasiswa. Jadi gimana sih sebuah mata kuliah yang keren itu dibuat? Apa cuma sekumpulan topik yang dilempar gitu aja sama dosen? Atau jangan-jangan ada sebuah metode, semacam cetak biru rahasia yang benar-benar memastikan kita belajar apa yang kita butuhkan? Yuk, kita cari tahu. Ini nih pergeseran mindset yang paling penting. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar nyelesain DAP 5 pas ujian tengah semester. Bukan. Tujuannya adalah untuk membentuk kita jadi seorang profesional yang kompeten, yang siap tempur di dunia nyata. Oke, di bagian pertama ini kita bakal bahas sebuah ide yang terus terang agak radikal. Idenya adalah membalik total cara perencanaan tradisional. Jadi, kita nggak akan mulai dari pelajaran pertama. Kita justru akan mulai dari garis finish. Nah, ini dia intinya. Namanya pendidikan berbasis hasil atau outcome-based education. Ini semua tentang mengubah pertanyaannya. Bukan lagi materi apa ya yang perlu saya ajarkan, tapi jadi setelah lulus mata kuliah ini, mahasiswa saya harus bisa melakukan apa? Ini benar-benar perubahan cara berpikir yang fundamental. Analogi membangun rumah ini pas banget loh. Cetak biru itu kan visi akhir kita, seorang lulusan yang terampil. Nah, setiap tugas, setiap kuliah, setiap ujian, itu ibarat batu batanya. Dan kita nggak bakal asal pasang batu bata tanpa memastikan itu semua sesuai dengan cetak biru yang udah ada. Oke, jadi kalau kita mau membangun rumah pendidikan ini, cetak birunya itu wujudnya apa sih? Nah, sekarang kita lihat alat utama yang dipakai para pendidik. Namanya adalah Rencana Pembelajaran Semester atau biasa disingkat RPS. Dan ini tuh lebih dari sekedar jadwal biasa. Anggap aja ini semacam GPS super canggih untuk mata kuliah kita. Setiap belokan, setiap pemberhentian, setiap tujuan, semuanya udah dipetakan dengan sengaja biar kita sampai ke tujuan akhir. Oke, jangan pusing dulu lihat diagram ini. Santai, kita coba sederhanakan ya. Coba lihat alurnya, dari kiri ke kanan. Di paling kiri itu ada tujuan yang super luas. Misalnya, menjadi pemikir kritis. Terus geser ke tengah, tujuannya jadi lebih spesifik untuk mata kuliah ini. Dan akhirnya, di paling kanan, barulah muncul aktivitas kita sehari-hari di kelas. Semuanya mengalir dari yang besar ke yang kecil. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi blok-blok pembangunnya. Gimana caranya kita bisa bergerak dari ide besar tentang lulusan hebat sampai ke apa yang kita lakukan di kelas hari Senin pagi. Semuanya itu ternyata dipecah jadi 3 tingkatan detail. Di level paling puncak, ada yang namanya CPL, atau Capaian Pembelajaran Lulusan. Ini adalah tujuan akhir dari seluruh program studi kita. Kalau gelar kita itu diibaratkan rumah yang sudah jadi, CPL itu deskripsinya rumah dengan 3 kamar tidur, dapur modern, dan pondasi yang kokoh. Ini gambaran besarnya. Oke, sekarang kita turun satu level ke CPMK, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Kalau tadi CPL itu seluruh rumah, nah CPMK itu ibarat cetak biru untuk satu ruangan saja. Misalnya dapur. Dapur kan punya tujuan spesifik yang berkontribusi untuk keseluruhan fungsi rumah kan? Dan sekarang kita sampai di level yang paling detail, sub CPMK. Inilah yang kita kerjakan dari minggu ke minggu. Kalau kita lanjutin analogi dapur tadi, sub CPMK ini adalah tugas-tugas spesifiknya. Pasang wastafel, sambungin listrik, pasang keramik. Setiap tugas kecil ini adalah langkah terukur untuk menyelesaikan ruangan itu. Nah, slide ini merangkum semuanya dengan sempurna. Lihat kan gimana ada garis lurus yang menyambungkan semuanya? Itu artinya nggak ada yang acak. Tugas yang kita kerjakan di hari Selasa pagi itu dirancang secara spesifik untuk membangun sebuah skill, itu sub CPMK, yang kemudian memenuhi tujuan mata kuliah, itu CPMK, yang pada akhirnya membentuk kita jadi lulusan yang diinginkan program, itu CPL. Semuanya nyambung. Oke, cetak birunya udah ada. Kita udah tahu apa yang mau kita bangun. Sekarang kita ngomongin soal alat dan tekniknya. Gimana caranya mengubah cetak biru ini jadi sebuah pengalaman belajar yang beneran terjadi di dalam kelas? Disinilah semuanya jadi sangat praktis. Setiap tujuan pembelajaran yang paling kecil, setiap sub CMK, itu harus memenuhi kriteria SMART ini. Artinya apa buat kita? Artinya, nggak ada lagi tujuan yang ngambang. Setiap tujuan itu harus jelas, bisa diukur, dan ada tenggat waktunya. Jadi kita tahu persis apa yang diharapkan dari kita. Dan yang paling penting, kenapa? Begitu tujuan SMART-nya jelas, barulah para pengajar bisa milih metode pengajaran yang paling pas dari kotak peralatan mereka. Nggak ada satu metode yang cocok untuk semua. Apakah tujuan ini paling bagus dicapai lewat proyek kelompok, atau debat yang seru, atau mungkin studi kasus yang mendalam?
Alat yang tepat akan dipilih untuk pekerjaan yang tepat. Dan ini poin pentingnya. Coba lihat gimana aktivitas, metode, dan tugas di sini saling nyambung dengan sempurna. Untuk belajar mandiri, ya paling pas pakai tinjauan pustaka. Untuk kerja praktik, ya kerja kelompok dan diskusi itu kuncinya. Metode-metode ini nggak dipilih asal-asalan. Mereka dipilih secara strategis untuk memastikan kita bisa mencapai tujuan pembelajaran. Tapi, perencanaan yang hebat itu baru setengah jalan. Sebuah cetak biru nggak ada artinya kalau nggak pernah ditinjau dan diperbaiki, kan? Jadi, prosesnya nggak berhenti pas semester dimulai. Ini adalah siklus perbaikan yang terus-menerus. Persis kayak rumah yang butuh perawatan biar tetap kokoh, RPS itu adalah dokumen yang hidup. Dia harus bisa beradaptasi. Apa yang berhasil banget buat kelas tahun lalu, mungkin perlu sedikit penyesuaian biar tetap relevan buat mahasiswa tahun ini. Diagram alir ini mungkin kelihatannya rumit ya, tapi pesannya sederhana banget. Akuntabilitas. Ini menunjukkan kalau ada proses resmi di mana banyak pihak, dosen, kepala prodi, bahkan dekan, ikut meninjau rencana ini untuk menjaga kualitasnya. Ini semacam sistem checks and balances untuk memastikan pendidikan kita tetap di jalur yang benar. Nah, selama proses evaluasi ini, mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Misalnya, apakah tugas-tugas ini beneran mendukung tujuan akhir kita? Apakah ujiannya akurat mengukur apa yang udah kita pelajari? Dan yang paling penting, apakah mata kuliah ini menantang kita untuk berpikir, bukan cuma menghafal? Oke, kita udah ngebahas banyak detail teknis. Sekarang, yuk kita kembali ke gambaran besarnya, dan kita ingatkan lagi diri kita sendiri, kenapa sih pendekatan yang serba terencana ini penting banget? Pada akhirnya, ini dia intinya. Pendidikan berbasis hasil itu membangun jembatan yang kokoh antara dunia kampus dan dunia kerja. Ini memastikan bahwa setiap tugas, setiap ujian, setiap proyek itu punya alasan. Nggak ada kerjaan yang sia-sia. Semuanya adalah langkah yang disengaja dalam sebuah rencana besar untuk menjadikan kita lulusan yang siap kerja dan kompeten. Jadi saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau saja setiap mata kuliah yang pernah kita ambil itu dibangun dengan tujuan sejelas ini, kira-kira gimana ya perubahan yang akan terjadi pada cara kita belajar dan pada masa depan kita? Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.